Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat ini adalah Allah tidak akan pernah membiarkan dunia ini kosong dari orang-orang yang membela kebenaran. Akan selalu ada hamba-hamba Allah yang berdiri di atas kebenaran, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Akan selalu ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, yang tetap tegak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka atau orang yang menyelisihi mereka sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadis ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, selama dunia ini masih ada, akan selalu ada orang yang memperjuangkan kebenaran. Sejak dahulu para nabi dan orang-orang soleh selalu menghadapi penentangan, perlawanan. Nabi Nuh alaihissalam didustakan, Nabi Ibrahim diancam dibakar dan dibakar hidup-hidup, Nabi Musa dilawan oleh Fir'aun, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, diusir dan diperangi. Namun apakah dakwah berhenti? Jawabannya tidak. Setelah para nabi muncul para sahabat. Setelah sahabat muncul para ulama. Setelah para ulama akan muncul orang-orang yang akan tetap menyampaikan kebenaran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Kata Allah, hendaklah ada di antara kalian satu kelompok yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Surah Al-Imran ayat 104. Artinya, umat ini tidak boleh diam melihat kemungkaran. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang berkata, untuk apa bicara kebenaran, nanti dimusuhi. Untuk apa menegur kesalahan, menegur kemungkaran, nanti kita dibenci. Padahal justru itulah tugas seorang muslim,
Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Kata Nabi, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, kesalahan, kemaksiatan, maka ubahlah dengan tangan kalian. Jika tidak mampu, maka dengan lisan kalian. Jika tidak mampu juga, maka dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama masih ada orang yang beriman, akan selalu ada orang yang menegakkan kebenaran. Dalam suatu riwayat, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkhutbah kepada kaum muslimin. Beliau berkata, "Kalian membaca ayat ini tetapi menempatkannya tidak pada tempatnya." Lalu beliau membaca firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tidaklah orang yang sesat itu akan membahayakan kalian jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Surah Al-Maidah ayat 105. Kemudian apa kata Abu Bakar? "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia melihat kemungkaran lalu mereka diam, tidak mengubahnya, maka hampir saja Allah menimpakan azab kepada mereka semua." Kisah ini menunjukkan bahwa diam terhadap kemungkaran bisa menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala menimpa masyarakat. Kaum muslimin, kaum muslimat, kebenaran memang sering terasa berat. Orang yang membawa kebenaran kita tahu kadang sedikit, tapi sejarah membuktikan kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Walaupun kadang tampak kalah, walaupun kadang dimusuhi, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga agama ini dengan para hamba-hambanya yang tentunya ikhlas. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah masih ada pejuang kebenaran. Jawabannya pasti ada. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita termasuk orang yang membela kebenaran? Apakah kita termasuk orang yang menegur kesalahan, kemungkaran? Atau justru kita diam ketika agama Allah Subhanahu wa taala dilanggar, dihina, dibenci, dicaci maki? Kaum muslimin, kaum muslimat, jangan kita takut menyampaikan kebenaran selama dilakukan dengan hikmah, dengan ilmu, dengan niat yang ikhlas. Karena mungkin satu kalimat nasihat kita bisa menyelamatkan seseorang. Mungkin satu teguran kita bisa menghentikan kemungkaran. Dan mungkin satu dakwah kecil kita menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Maka jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun, karena di sisi Allah yang kecil di mata manusia bisa menjadi besar nilainya. Sampaikanlah walau satu ayat dengan kelembutan, bukan dengan kemarahan, dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.